Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulmuminati dengan NIM 22161016, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Cokro Aminoto Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Deteksi dini tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Pengertian deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh bayi dan anak balita, serta untuk mengoreksi adanya faktor risiko. Sedangkan menurut Kemenkes RI tahun 2012, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Adapun 3 jenis deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan. Ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional. Berat badan. Berat badan merupakan salah satu ukuran antropometri yang terpenting untuk mengetahui keadaan status gizi anak dan untuk memeriksa kesehatan anak pada kelompok umur. Misalnya, apakah anak dalam keadaan normal dan sehat. Dapat juga memperkirakan berat badan dengan menggunakan rumus atau pedoman dari Behrman 1992 yang dikutip oleh Rekawati dan kawan-kawan pada tahun 2013 sebagai berikut. Berat badan lahir rata-rata 3,25 kg. Berat badan usia 3-12 bulan menggunakan rumus umur bulan ditambah 9 dibagi 2. Misalnya, umur anak 6 bulan ditambah 9 dibagi 2 hasilnya 7,5 kg. Sedangkan pada anak usia 1-6 tahun menggunakan rumus umur tahun dikali 2 ditambah 8. Misalnya, umur anak 3 tahun dikali 2 ditambah 8 adalah 14 kg. Pengukuran berat badan. Dalam menentukan pengukuran berat badan anak, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, pengukuran dilakukan dengan memakai alat timbangan yang telah distandarisasi atau kalibrasi secara berkala. Timbangan yang digunakan adalah timbangan bayi, timbangan injak atau dacin. Untuk menimbang anak usia kurang dari 1 tahun dilakukan dengan posisi berbaring. Pada usia 1-2 tahun dilakukan dengan posisi duduk dengan menggunakan dacin. Lebih dari 2 tahun, penimbangan berat badan dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Seperti gambar di atas, itu adalah contoh pengukuran berat badan menggunakan timbangan bayi dan pengukuran badan menggunakan timbangan dacin. Tinggi badan. Ukuran antropometri yang terpenting kedua adalah tinggi badan. Keuntungan dari pengukuran tinggi badan ini adalah alatnya murah, mudah dibuat, dan dibawa sesuai keinginan tempat tinggi badan akan diukur. Dengan mengetahui tinggi badan dan berat badan anak, dapat diketahui keadaan status gizinya. Tinggi badan juga dapat diperkirakan berdasarkan rumus dari Behrman 1992 sebagai berikut. Perkiraan panjang lahir 50 cm. Perkiraan panjang badan usia 1 tahun menggunakan rumus 1,5 dikali panjang badan lahir. Misalnya, 1,5 dikali 50 cm, maka panjang badan 75 cm. Sedangkan perkiraan tinggi badan usia 2-12 tahun menggunakan rumus umur dikali 6 ditambah 77. Misalnya umur anak 9 tahun dikali 6 ditambah 77 maka hasilnya 131 cm. Pengukuran tinggi badan. Untuk anak yang berusia kurang dari 2 tahun, adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan papan atau meja pengukur. Bila tidak ada, dapat digunakan pita pengukur atau meteran. Kedua, baringkan anak terlentang tanpa bantal atau supinasi. Luruskan lutut sampai menempel meja, posisi ekstensi. Ketiga, luruskan bagian puncak kepala dan bagian kaki. Telapak kaki lurus dengan meja pengukur. Lalu ukur sesuai dengan skalat yang tertera. Keempat, bila tidak ada papan pengukur, dapat dengan cara memberi tanda pada tempat tidur. Tempat tidur harus rata atau datar, berupa titik atau garis pada bagian puncak kepala dan bagian tumit bayi. Lalu ukur kedua tanda tersebut dengan pita pengukur atau meteran. Cara pengukuran tinggi badan dengan cara berdiri yang biasanya untuk anak yang berusia 2 tahun atau lebih sebagai berikut. Pertama, tinggi badan diukur dengan posisi berdiri tegak sehingga tumit rapat. Sedangkan bokong
punggung dan bagian belakang kepala berada dalam satu garis vertikal dan menempel pada alat pengukur. Kedua, tentukan bagian atas kepala dan bagian kaki dengan sebilah papan dengan posisi horizontal dan bagian kaki. Lalu ukur sesuai dengan skala yang tertera. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak sering digunakan untuk menentukan status gizi anak. Kategori status gizi anak dapat dilihat pada tabel berat badan atau tinggi badan yang diterbitkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2002. Kategori ini mengacu pada standar deviasi sebagai berikut. Kurang 2 standar deviasi sampai dengan lebih 2 standar deviasi sama dengan normal. Kurang 3 standar deviasi sampai dengan kurang 2 standar deviasi sama dengan kurus. Kurang 3 standar deviasi sama dengan sangat kurus. Lebih 2 standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi sama dengan gemuk. Lebih 3 standar deviasi sama dengan gemuk sekali. Pengukuran lingkar kepala anak atau LKA. Pengukuran LKA bertujuan untuk menaksir pertumbuhan otak. Pertumbuhan ukuran kepala umumnya mengikuti pertumbuhan otak, sehingga apabila ada hambatan atau gangguan pertumbuhan lingkar kepala, pertumbuhan otak biasanya juga terhambat. Pengukuran lingkar kepala anak juga bertujuan untuk mengetahui lingkar kepala anak berada dalam batas normal atau tidak. Pengukuran lingkar kepala pada usia 0-11 bulan dilakukan setiap 3 bulan, sedangkan pada anak 12-72 bulan pengukuran dilakukan setiap 6 bulan. Pengukuran lingkar kepala menggunakan pita ukur yang dilingkarkan pada kepala anak melewati dahi, menutupi alis mata, di atas kedua telinga, dan bagian belakang kepala yang menonjol. Tarik agak kencang. Hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkar kepala menurut umur dan jenis kelamin anak. Hubungkan garis antara ukuran lingkar kepala yang lalu dan sekarang. Bila ukuran lingkar kepala berada di dalam jalur hijau, maka lingkar kepala anak normal. Bila berada di luar jalur hijau, maka lingkar kepala tidak normal, baik mikrosefal atau di bawah garis hijau maupun makrosefal atau di atas garis hijau. Kuesioner Pra-Screening Perkembangan atau KPSP. KPSP merupakan screening pendahuluan untuk menilai perkembangan anak usia 0-72 bulan. Daftar pertanyaan singkat yang ditujukan pada orang tua. Daftar pertanyaan KPSP berjumlah 10 nomor yang dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh dan perintah yang harus dilakukan sesuai dengan pertanyaan KPSP. Pertanyaan dalam KPSP harus dijawab ya atau tidak oleh orang tua. Interpretasi hasil pemeriksaan KPSP. Bila jawabannya berjumlah 9-10, berarti perkembangan anak normal sesuai dengan tahapan perkembangan. Bila jawabannya kurang dari 9, maka perlu diteliti tentang cara menghitung usia dan kelompok pertanyaannya apakah sudah sesuai, kesesuaian jawaban orang tua dengan maksud pertanyaan. Apabila ada kesalahan, maka pemeriksaan harus diulang. Bila setelah diteliti jawabannya berjumlah 7-8, berarti perkembangan anak meragukan dan perlu pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian dengan pertanyaan yang sama. Jika jawaban tetap sama, maka kemungkinan ada penyimpangan. Bila jawaban berjumlah ya berjumlah 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan dan anak perlu dirujuk ke rumah sakit untuk memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tes daya dengar dan tes daya lihat. Tes daya dengar merupakan tes yang bertujuan untuk menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. TDD dilakukan setiap 3 bulan pada usia kurang lebih 12 bulan dan setiap 6 bulan pada usia 12 bulan ke atas. Pada anak di atas 24 bulan, pertanyaan berupa perintah melalui orang tua atau pengasuh untuk dikerjakan oleh anak. Amati anak dalam melakukan perintah. Jawabannya adalah jika anak dapat melakukan perintah, jawaban tidak adalah jika anak tidak dapat atau tidak mau melakukan perintah. Bila ada satu jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan daya dengar. Tes daya lihat bertujuan untuk mendeteksi secara dini kelainan. Daya lihat dilakukan setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah 36-72 bulan menggunakan kartu E berjarak 3 meter dan setinggi mata anak dengan posisi anak duduk. Sebelah mata anak ditutup dengan buku kertas. Tunjuk huruf E pada poster mulai baris pertama hingga keempat, atau sampai baris terkecil yang dapat dilihat. Lakukan hal yang sama pada mata satunya.
Anak dengan penglihatan normal tidak mengalami kesulitan melihat sampai baris ketiga. Bila dengan kedua mata anak tidak dapat melihat sampai baris ketiga, kemungkinan anak mengalami gangguan daya lihat. Bila anak mengalami gangguan daya lihat, ulangi pemeriksaan di hari yang berbeda. Deteksi dini penyimpangan mental emosional. Deteksi dini penyimpangan mental emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian, serta hiperaktivitas pada anak agar segera dapat dilakukan intervensi. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosional pada anak prasekolah. Jadwal deteksi masalah mental emosional sebaiknya rutin setiap 6 bulan atau pada anak umur 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Instrumen yang digunakan adalah KMME atau kuesioner masalah mental emosional. Kuesioner berisi 12 pertanyaan untuk mengenal masalah mental emosional anak usia 36 sampai 72 bulan. Itulah tadi materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.